البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan terakhir daripada pembahasan seputar tafsir. Adapun pembahasan berikutnya nanti yang disebutkan di sini adalah pelajaran yang kedua, itu sudah bukan mengenai tafsir lagi, tapi mengenai rukun-rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian rukun ihsan, kemudian juga penjelasan mengenai sedikit permasalahan fikih atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, kita baca secara berurutan sesuai dengan urutan yang diletakkan oleh al-muallifu atsabahullah. Kita lihat barakallahu fikum suratu An-Nas, surat An-Nas. Pembahasan kita sekarang adalah surat An-Nas, yang mana surat An-Nas merupakan salah satu rangkaian daripada Al-Mu'awwidat. Al-Mu'awwidat itu 3 surat ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kalau Al-Mu'awwidatan 2, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb seluruh manusia. Malikin nas, dan juga berlindung kepada Zat yang menguasai semua manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Allah Subhanahu wa taala. Ilah maknanya apa? Ma'luh. Maknanya ma'bud. La ilaha illa ma'luha, ay la ma'buda. Jadi ilahun maknanya apa? Ma'luh. Ma'luh ay ma'bud. Jadi la ilaha la ma'buda. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Naam. Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang tersembunyi. Karena bisikan-bisikan tentunya enggak nampak. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengarang kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis ini menjelaskan tentang orang-orang atau contoh-contoh orang-orang yang terkena penyakit waswas. Hati-hati. Penyakit waswas barakallahu fikum kalau sudah mengena seseorang, itu bisa dikatakan memperlambat semua ibadah. Paham ya? Wudu harus 1 jam, di kamar mandi. Nah, barakallahu fikum, kencing saja enggak cukup setengah jam, was-was. Jadi merasa dihantui oleh apa? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Wudu kumur-kumur aja sampai 10 kali. Dah kumur atau belum tadi ya? Padahal sudah jelas-jelas kumur dilihat sama orang. Penyakit was-was bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, kebanyakan yang ditimpa penyakit was-was adalah orang-orang sufiyah. Orang sufiyah yang mereka, nah barakallahu fikum, pelajari ilmu tasawuf atau yang semisalnya, mereka biasanya terkena penyakit was-was ini. Takbir saja kalau tangannya ini, jempolan ini belum nyentuh telinganya ini, masih diulang-ulang. Allah. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ini loh. Ini yang nyentuh ini. Ini. Sebagian mereka gitu. Nah, karena bisikan syaitan terkutuk tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kisahnya bisa dilihat dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengenai contoh-contoh orang-orang yang terkena apa? Penyakit waswas. Cara menghindar bagaimana? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, cara mengobatinya berpaling dari bisikan tadi itu. Jangan diikutin. Karena kalau bisikan diikutin justru akan memperlambat ibadah.
Nah, sudah kami sebutkan contohnya dulu kan. Ada orang yang terkena penyakit waswas masalah wudu. Dia wudu mulai dari awal setelah ditegakkan itu wudu sampai orang selesai salat zuhur masih wudu dia. Basah semua pakaiannya itu. Ditanya kenapa ya akhi malak ya akhi? Ana tawaddo. Bukan karena tidak wudu. Ana belum yakin dengan wudu ini katanya. Padahal sudah basah semua pakaiannya itu. Masya Allah, Allah musta'an. Jadi penyakit waswas hindari barakallahu fikum. Terkadang memperlambat ibadah, salat pun enggak selesai-selesai, rakaatnya diulang-ulang, baca bismillah bis diulang-ulang terus. Karena dia belum yakin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Ini kita diminta untuk berlindung kepada bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan di dada-dada manusia. Hati-hati barakallahu fikum. Terkadang seringnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia, maksudnya orang kesurupan itu ketika kosong. Ketika pikirannya kosong, hatinya kosong, itu mudah dimasukin. Nah, kamu tolong pergi di bawah beringin sana, bertapa sana. Di sana itu nanti akan ada kenikmatan ini dan kosong dia posisinya. Datanglah dia ke bawah pohon beringin tadi itu, di situ. Setelah sadar bingung kok bisa di sini ya. Kebanyakan orang ada seperti itu. Makanya terkadang ada orang hilang itu kadang kena bisikan tadi itu. Bukan karena semata-mata wah ini orangnya mana, jangan-jangan diambil jin. Terkadang karena kosong bisikan tadi itu, dia pergi sendiri nggak tahu kemana gitu, tiba-tiba setelah sadar bingung dia. Oh sudah sampai hutan ini. Paham ya? Bisikan syaitan yang terkutuk barakallahu fikum. Allah musta'an. Hindari. Cara menghindarinya apa tadi? Bisikan-bisikan tersebut dilawan dengan adkar. Zikir-zikir pagi dan petang dibaca. Nah, barakallahu fikum, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan tersebut sumbernya dari dua, dari kalangan jin dan manusia. Karena jin jelas kalau manusia ini berbadan manusia tapi perilaku dan juga gerak-geriknya seperti gerak-gerik syaitan yang terkutuk. Bisik-bisikin apa? Manusia untuk lari dari agama Allah Subhanahu wa taala, lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih bahwasanya kita diperintahkan untuk apa? Ketika makan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena ketika makan menggunakan tangan kiri itu dipermisalkan seperti apa? Setan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan dengan tangan kanannya, apabila minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan minum dan makan dengan tangan kiri. Menunjukkan bahwasanya kalau ada orang kok makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada udzur syar'i, dipermisalkan seperti apa? Syaitan waliyadzubillah. Naam. Kebanyakan orang-orang awam yang jauh dari ilmu gitu kan, yang kanan megang bakwan, kiri megang lombok. Kalau potong royong atau kerja bakti biasanya istirahat itu kanan bakwan, kiri lombok. Paham ya? Jadi kadang enggak terkontrol gitu ya. Nah, karena ilmunya yang barakallahu fikum mungkin mereka tidak mengetahui, bahkan terkadang orang yang punya ilmu pun atau saksikan kelihatannya Masya Allah dia tokoh agama, Masya Allah dikenal di masyarakat, tapi terkadang dia santai aja makan pakai tangan kiri. Kalau misalkan mau bukti bisa saksikan sebagian seperti itu. Paham ya? Sebagian seperti itu. Jadi kadang santai dia minum tangan kiri, kemudian makan tangan kiri padahal dia bisa dikatakan tokoh gitu istilahnya ya. Nah, Allah musta'an. Itu pertama perlu ilmu, kedua penerapan dan juga kebiasaan. Karena kalau orang terbiasa makan dengan tangan kiri, terkadang enggak terkontrol kiri terus yang dia gunakan. Allah musta'an. Nah, kita lihat tasmiyatus surah, penamaan surat ini. Sumiyat suratun nas libtidaihi biqul a'udzu birabbin nas wa takarrarat kalimatun nas fiha 5 marratin. Masyaallah. Dinamakan surat An-Nas karena diawali dengan lafaz qul a'udzu birabbin nas, dan lafaz An-Nas ini, kalimat An-Nas, kata An-Nas ini terulang 5 kali dalam surat tersebut. Antum hitung. Ayat pertama ada An-Nas, ayat kedua ada An-Nas, ayat ketiga ada An-Nas, ayat keempat, ayat kelima ada An-Nas, ayat keenam ada An-Nas, 5 kali diulang-ulang, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk apa? Keajaiban Al-Qur'an. Siapa yang bisa mencontoh dan meniru Al-Qur'an? Enggak ada.
Nah, ditantang oleh Allah Ta'ala kan mendatangkan satu surat saja nggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Mendatangkan satu Al-Qur'an apalagi gitu ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Al-Qur'an maksudnya, datangkanlah kepada kami satu surat saja. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Qul la in tama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Bayangkan coba tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, enggak sembarangan yang berkumpul ini mulai dari apa? Rakyat sipilnya hingga pejabat negaranya, mulai dari orang-orang yang bawahan sampai profesornya, dokternya, mendatangkan apa? Semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Misalnya mereka enggak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an walaupun saling bahu membahu, enggak akan mampu. Al-Qur'an dan dilawan. Nah, oleh karena itu terkadang atau menjumpai keajaiban dalam Al-Qur'an ini. Dalam satu surat terulang lafaz An-Nas 5 kali, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Ada juga keajaiban yang lain dalam surat apa itu? Nah, barakallahu fikum. Al-Mujadalah ya. Surat Al-Mujadalah itu apa? Mulai ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafzul jalalah Allah. Ada lafaz Allahnya. Ayat pertama sampai terakhir itu ada lafaz Allah. Kalau enggak percaya buktikan nanti ya. Surat Al-Mujadalah. Nah ya, itu antum melihat di situ ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafaz Allah. Nah, itu keajaiban juga itu. Ditelusuri ayat pertama, ayat kedua, sampai ayat terakhir. Nah, enggak terlepas dari lafaz Allah, keajaiban juga. Nah, dan urut-urutannya, kemudian lantunannya pun, nah seringnya antum juga menyaksikan Sami'an basira, aliman khabira. Tersusun rapi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Al-Qur'anul Karim. Nah, mukjizah. Ikhwani fid din azza wa jalla, maudhu' surat An-Nas. Nanti bisa dicek ya, surat Al-Mujadalah tadi itu bisa dicek nanti. Nah, barakallahu fikum. Maudhu' surat An-Nas. Pembahasan yang terkandung dalam surat An-Nas ini kandungannya apa? Pertama, kata beliau disebutkan di sini al-istijaratu wal ihtima'u bi rabbil arbab min syarri a'da'il a'da. Artinya apa? Al-istijarah meminta perlindungan, wal ihtima' meminta penjagaan. Jadi meminta perlindungan dan penjagaan. Nah, barakallahu fikum kepada siapa? Kepada Rabb yang mengatur semua yang mengatur. Jadi walaupun di dunia ada yang mengatur, ini Rabb yang mengatur semua mengatur. Nah, dari kejelekan musuh-musuh. Paham ya? Dari kejelekan kejahatan para musuh-musuh. Iblis wa awanuhu. Iblis dan juga para pembantu-pembantunya. Min syayatinil insi wal jin. Dari kalangan para setan, ya, dari kalangan setan, dari kalangan apa? Dari kalangan setan jin dan manusia. Karena syaitan ini juga apa? Nah, barakallahu fikum dari kalangan jin juga. Paham ya? Nah, jin, setan, iblis itu semua diciptakan dari api. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja iblis inilah pemimpinnya istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga, di antaranya bisikan apa? Iblis juga. Nah, barakallahu fikum. Alladzina yaghwuna an-nas bi anwa'il waswasah wal ighwa. Yang mereka-mereka ini itu iblis dan para pembantunya dari kalangan nah barakallahu fikum setan manusia dan setan jin, mereka menyesatkan manusia dengan berbagai macam bisikan-bisikan dan juga ighwa dan juga gangguan. Paham ya? Ighwa itu gangguan yang berupa bisikan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Hati-hati. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada para setan untuk masuk ke tubuh kita. Jadi upayakan jangan sampai kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Kata beliau, faidatun muhimmatun, faedah yang penting. Khutimal kitabul aziz bil muawwidatain wa budi'a bil Fatihah liyajma' baina husnil bud'i wa husnil khatmi. Masyaallah. Ditutup Al-Qur'an Karim dengan al-muawwidatain dan diawali dengan Al-Fatihah dalam rangka untuk menggabungkan antara bagusnya permulaan dan bagusnya penutupan. Ya enggak? Diawali dengan apa Al-Qur'an Karim?
surat Al-Fatihah. Ditutup dengan apa? Al-Mu'awwidhatain. Menunjukkan bagusnya permulaan dan bagus pula apa? Penutupan. Wa dzalika ghayatun fil husni wal jamal. Yang demikian itu merupakan puncak keindahan dan puncak kebagusan. Li'anna al-'abda yasta'inu billah wa yaltaji ilaih min bidayatil amri ila nihayatih. Karena seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dan juga menyandarkan dirinya kepada Allah mulai dari awal permulaan hingga akhir kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja sesungguhnya amalan manusia itu diukur ketika akhir hayatnya, penutupan hidupnya. Barakallahu fikum. Nah, itu yang paling penting. Oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik aw ala dinik. Nah, agar diberikan kekokohan, keistiqomahan di akhir hayat, terutama ya barakallahu fikum, karena kalau meninggal di atas Islam was sunnah, apa kata Imam Ahmad? Mata 'alal khairi kullih. Meninggal di atas seluruh kebaikan. Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang meninggal di atas al-Islam was sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Ma'anil kalimat, makna-makna yang terkandung pada 6 kata-kata dalam surat An-Nas ini. A'udzu, sudah kita lewati kemarin. Aludzu wa a'tasimu wa altajimu wa ta'assam wa atahassan wa astajir. Artinya sama semuanya. Aludzu berlindung, wa a'tasimu berpegang teguh, wa altajimu kembali, wa atahassan meminta perlindungan, wa astajir meminta perlindungan juga. Paham ya? Nah, artinya hampir mirip semuanya ya. Jadi intinya itu a'udzu meminta penjagaan, meminta perlindungan, meminta juga apa? Keamanan. Meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bi Rabbin nas, meminta kepada Rabb yang menguasai semua manusia. Khaliqihim wa malikihim wa murabbihim, pencipta mereka, penguasa mereka dan yang mengatur mereka. Karena yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, yaitu Rabb yang menguasai manusia semuanya. Sayyidun nas, pemimpin semua manusia. Nam sayyid, pemimpin, tapi pemimpin yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala menguasai semuanya. Nah, penguasa semuanya. Malikihim wa hakimihim, yaitu penguasa mereka dan juga apa yang mengatur atau yang menghukumi mereka. Ilahin nas, ay ma'budun nas ini. Jadi semakin paham antum makna ilah. Ilah maknanya ma'luh. Ma'luh maknanya apa? Ma'bud. La ilaha ay la ma'buda. Paham? Ayo na'am. Kita lihat. Ilahin nas ay ma'budun nas bihaqqin. Itla ma'buda bihaqqin siwa. Makna apa ini? La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dihafal nih yang makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Nanti dihafal ya. Nah, nanti kalau belum tertulis minta tolong yang lainnya, karena ini makna ini upayakan sudah melekat di benak kita. La ma'buda bihaqqin illallah ini. Ma'budin nas, kesembahan manusia bihaqqin, dengan hak. Ucapan dengan hak ini penting. Karena banyak sesembahan-sembahan yang disembah dengan cara yang batil. Ada yang nyembah bulan, bintang, matahari, nyembah pohon beringin, ada yang nyembah hewan, Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet antum? Kalau mau ketemu Kiai Slamet ke daerah Solo sana, paham ya? Itu bukan orang bentuknya, hewan, kerbau, ya enggak? Nah, barakallahu Kiai Slamet itu ya, diagungkan. Allah musta'an, padahal kerbau, bayangkan. Allah musta'an. Jadi sebagian, nah barakallahu fikum, orang-orang yang mereka masih melekat pemikiran kesyirikannya seperti itu. Kerbau itu diagungkan, bayangkan itu. Nah, kemudian juga orang-orang para penggemar habaib. Atau jangan ngira mereka enggak ekstrim, sebagian mereka ekstrim. Habib-habib itu mereka menganggap punya apa? Semacam barokah atau karomah itu istilahnya. Jadi habib yang ludah itu ludahnya diambil barokah. Paham ya? Nah, ada sedikit yang rontok rambutnya dibawa pulang untuk apa? Katanya untuk pesugihan. Macam-macam, ekstrim. Allah musta'an. Padahal kalau minta perlindungan, minta kekayaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Itla ma'buda bihaqqin siwa.
Dikarenakan tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna apa ini? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah yang benar. Dalilnya mana? Disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam dua surat. Surat Al-Hajj sama surat Luqman. Paham ya? Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Yang satunya dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Nah, dua dalil tadi itu dalil mengenai makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Min syarril waswas, dan juga berlindung dari kejelekan waswas, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Ai min syarri syaitani summiya bil masdar li kasrati mulamasatihi. Kenapa kok dinamakan masdar ini? Waswas. Nah, barakallahu fiikum. Kenapa? Ai berlindung dari kejelekan syaitan dinamakan dengan masdar ini karena banyaknya. Nah, barakallahu fiikum, bisikan-bisikan tersebut yang melekat kepada manusia. Paham ya? Bersentuhan dengan manusia. Bisikan syaitannya terkutuk. Terkadang orang dibisik-bisikin oleh setan, akhirnya apa? Enggak jadi wudu misalkan. Kalau nanti wudu hati-hati sana gelap, nanti ada ini ada itu, takut akhirnya. Allah musta'an. Antum enggak usah berangkat aja ke masjid, kenapa? Nanti melewati pohon beringin. Di bawah pohon beringin itu ada genderuwo katanya. Takut gemeteran akhirnya. Allah musta'an. Kuatkan tauhidnya, barakallahu fikum. Bismillah, ya enggak? Lewat depan kuburan bismillah. Paham ya? Gelap-gelap pun bismillah. Pakai santet kan bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Maksudnya enggak usah takut seperti itu. Bisikan-bisikan itulah yang membuat kadang orang takut. Karena antum takut itu, karena kita takut, akhirnya takut-takut dengan mereka. Coba kalau antum berani. Paham ya? Nah, terkadang kan orang karena takut akhirnya apa? Bulu-bulu belakang ini berdiri, ya enggak? Biasanya kalau orang takut seperti itu, tapi kalau santai aja enggak berdiri. Paham ya? Coba santai aja. Silakan ada suara berisik gitu misalkan, tengok aja ada apa? Enggak ada apa-apa. Paham ya? Nah, paling-paling hewan-hewan aja, ya enggak? Tapi kalau antum takut duluan udah enggak bisa jalan nanti, berhenti di situ. Allah musta'an. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang bagaimana Ustaz? Kita lewat di depan pohon tapi kita enggak mengagungkan, cuman nunduk kepalanya. Ngapain nunduk-nunduk? Iya enggak? Kalau enggak ngagungkan ngapain nunduk? Lewat santai aja gini aja. Mereka enggak berani. Sebagian orang-orang yang meyakini keyakinan tertentu itu lewat pohon besar itu jarang sekali dia berani gini. Nunduk ini. Amit bah katanya. Allah musta'an. Hati-hati. Hindari kesyirikan, barakallahu fikum. Karena orang-orang kenapa kok mereka semakin ditakut-takuti oleh jin dan setan? Karena mereka sendiri takut sama mereka. Mereka semakin ditakuti semakin berani mengganggu, ya. Jadi jangan antum atau kita semuanya takut terhadap jin tadi. Karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai apa? Bahwasanya setan dan jin itu mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya hanya saja mereka para setan itu menakut-nakutin wali Allah. Jadi yang menakut-nakutin wali Allah itu para setan tadi itu. Nah, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Bayangkan. Insyartinya, jika kalian benar-benar beriman, takutlah kepada Allah Taala. Jangan takut kepada para setan, apalagi enggak mengalami penampakan. Penampakan belum terjadi dah takut. Lewat gemeteran. Paham ya? Allah musta'an. Bismillah aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lewat bismillah. Enggak ada apa-apa insyaallah, ha? Nah, ditanamkan di benak-benak kita ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun masih kecil pun upayakan apa? Dikuatkan tauhidnya. Jangan sampai malam mati lampu kemudian enggak berani kamar mandi. Akhirnya apa? Mojok aja ngompol di situ. Allah musta'an. Jangan sampai ada seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu sebutkan namanya ya. Tapi enggak perlu. Nah, ada seperti itu. Berani bismillah. Paham ya? Bismillah. Nah, malam lampu mati bismillah. Enggak ada apa-apa. Paling-paling antum alirkan apa? Kerannya suara air saja sudah. Kalau di luar paling suara jangkrik, ya enggak? Bismillah aja. Nah, kalau kita masih takut seperti itu berarti belum kuat. Jangan sampai takut, barakallahu fikum. Naam. Biidznillah enggak ada apa-apa. Karena seringnya orang takut pun juga enggak ada penampakan juga, ya enggak? Kalau ada penampakan kaget mending, itu baru khauf tabi'i.
Kenapa kok tabi'i? Karena mungkin melihat sesuatu yang seram itu kan, kaget itu antum lagi lewat itu pas kaget itu. Ketemu kaget kan, itu wajar kaget. Tapi kalau enggak ada sesuatu teman, enggak ada teman bayang-bayang jelas, enggak ada apa-apa, enggak usah takut. Paham ya? Para setan mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat berikutnya, al-khannas alladzi yuhannis wa ta'akhkhar 'anil qalb 'inda dzikrillah taala, yaitu yang senantiasa bersembunyi, membisik-bisikin bersembunyi dan juga apa? Nah barakallahu fikum, nah menetap, ya ta'akhkhar 'anil qalb maksudnya itu dia nah barakallahu fikum menetap pada hati. Nah, melalaikan istilahnya ya, bersembunyi, membisiki nah barakallahu fikum hati tersebut inda dzikrillah taala, ketika apa? Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mengingat Allah taala ada bisikan-bisikan yang tersembunyi di dalam hati dada manusia tersebut. Naam. Fi sudurin nas ini. Nah, barakallahu fikum, bisikan-bisikan tersebut berada mereka tanamkan di dada-dada manusia. Ay fi qulubihim. Maksudnya sudur, dada itu hati, karena hati letaknya di daerah situ. Paham ya? Fi sudurin nas ay fi qulubihim. Yaitu bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang ada di hati-hati mereka. Idza ghafalu an dzikrillah. Ketika mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala di samping sumber ketenangan hati adalah apa? Sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Bayangkan orang-orang yang menyesal, yang mereka berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan mereka? Di dunia bisa melihat, mata mereka enggak buta, tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Barang siapa yang berpaling dari mengingatmu kata Allah taala, nanti niscaya dia akan menjumpai kehidupan yang sempit. Orang itu sempit hidupnya, paham ya? Pikirannya, nah barakallahu fikum, bercabang kemana-mana, bingung, stres. Itu karena lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahum ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan orang tersebut nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan, dalam keadaan buta, padahal di dunia apa? Nah barakallahu fikum bisa melihat. Oleh karena itu orang tersebut mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah ketika datang ayat kami di hadapanmu, justru kamu melupakannya. Maka pada hari ini engkau pun ditinggalkan. Nah, engkau pun ditinggalkan, dilupakan, ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya mana barakallahu fikum? Man a'rada an dzikri. Wa man a'rada an dzikri. Berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu sumber ketenangan hati ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Allah Taala berfirman, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Berzikirlah, ingatlah kepada Allah Taala sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Minal jinnati wan nas. Kita lihat bisikan syaitan yang terkutuk, iblis la'natullah alaih, yang disuruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau, malah mengatakan ana khairum minhu, katanya. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani barakallahu fikum. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi apa? Iblis ini memakai apa namanya? Kias fasid, kias yang rusak. Iblis mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Bayangkan. Padahal mana yang lebih bagus, api atau tanah? Kenapa? Api bisa nyala kompor, bisa masak indomie. Kalau tanah bisa enggak untuk masak indomie? Nah, Hasan.
Karena kalau api itu sifatnya membakar, merusak. Tapi kalau tanah sifatnya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur atau yang semisalnya. Paham itu ya? Jadi qiyas yang dipakai oleh iblis itu qiyas fasid. Paham ya? Naam. Justru tanah itu lebih baik daripada api. Naam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Naam, wa kana minal jin. Ya kan? Fa fasaqa an amri rabbih. Artinya apa? Ketika kami perintahkan malaikat, itu enggak lafadznya? Itu kan? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Ya kan? Wa kana minal jin. Fa fasaqa an amri rabbih, itu benar enggak? Benar enggak? Dalam surat Al-Kahfi gimana? Benar? Apa? Illa iblis wa kana minal jin. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dalam surat Al-Kahfi. Aywa na'am. Ahsantum barakallahu fikum. Aywa na'am. Jadi ketika kami perintahkan Adam alaihissalam untuk sujud kepada barakallahu fikum, atau ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Dan iblis tersebut termasuk dari kalangan jin. Dan kufur terhadap perintah Rabbnya. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Intinya apa? Iblis laknatullah adalah bisa dikatakan pemimpin daripada para setan dari itu. Setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ay min syaitanil jin wa min syaitanil ins, yaitu berlindung dari bisikan-bisikan kejahatan setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala, masih mengenai makna secara global yang diambil dari penjelasan surat An-Nas. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahirabbil alamin.